Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas Ustadz di Nyore Teng Desa. Alhamdulillah udah punya nama ya, setelah diramu-ramu akhirnya punya nama juga untuk program Ngabuburit bersama Al-Amsar. Ini di YouTube channel Al-Amsar Sing Desa Mendunia. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay di channel Al-Amsar Sing Desa Mendunia. Semoga apapun yang teman-teman harapkan, hajat-hajatnya itu terkabul dan juga selalu dalam perlindungan Allah dimanapun berada. Amin. Amin. Mas Ustadz, ini ada pertanyaan yang bisa dibilang dekat juga dengan Nanta gitu. Tapi Nanta nggak kerja di bidang itunya sih, tapi masih di ruang lingkup yang sama, yaitu di konstruksi. Nah, di konstruksi itu ada bagian perencanaan dan lapangan ya, yang paling simpel. Nanta bagian gitu. apa? Perencanaan. Jadi ya makanya bisa nemenin Mas Ustadz di sini. Kalau di lapangan Nanta pasti ya lagi di lapangan gitu. Nah, kondisinya kalau di lapangan itu kan benar-benar kerja berat ya Mas ya. Betul. Kerja berat, bahkan ya panas kayak gini kita alhamdulillah disorot oleh matahari nih, jadi sangat terang sekali di kamera. Ya. Iya. Nah, kondisinya kalau di lapangan itu udah kerja berat, panas. Kalau Nanta dulu waktu PKL itu di tengah jalan, di tol kan, berisik. Itu kalau puasa pun kayaknya susah gitu Mas. Yeah. Bahkan kebanyakan nggak puasa, kelihatan dari ada botol plastik minum gitu dicantolin di besinya gitu. Itu sebenarnya hukumnya gimana sih Mas? Apakah boleh tidak berpuasa? Apakah dimaafkan gitu? Atau sebenarnya ya harusnya mau nggak mau puasa gitu Mas? Oh ya, baik. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dijawab puasa itu diwajibkan ya untuk kita ya sebagai orang Muslim ya. Yang mukallaf. Mukallaf apa Mas? Bisa sudah balik ya. Ya, mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum. Punya 4 syarat. Yang pertama, dia berakal, ya, tidak gila ya. Yang kedua sudah balik. Yang ketiga, salamatul hawas, sempurna indera pendengaran atau penglihatan. Ya. Jadi misalkan ada orang yang matanya buta, telinganya tuli, dia bukan mukallaf. Ya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang keempat, sampainya dakwah Islam. Ya, itu mukallaf. Nah, kita ya termasuk mukallaf ya. Nah, termasuk mukallaf. Jadi termasuk orang yang bekerja berat itu terkena kewajiban berpuasa. Ya, kalau dia Muslim dan mukallaf. Pertanyaannya, bolehkah dia tidak berpuasa? Jadi orang yang bekerja berat ya itu tidak termasuk ke dalam 9 golongan yang boleh tidak berpuasa. Jadi nanti kita bahas mungkin ya, ada 9 golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, namun orang yang bekerja berat ini bisa masuk ke dalam kriteria 9 golongan yang boleh tidak berpuasa ya, jika apa? Jika tidak kuat. Ya, berarti dia posisinya berarti seperti orang yang sakit ya. Orang yang sakit dan sakitnya itu memberatkan ya, untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Jadi catatannya untuk orang yang bekerja berat boleh membatalkan puasa jika sudah tidak kuat sekali. Ya, sudah, kalau misalkan diteruskan puasanya bisa berakibat fatal. Dia mungkin membahayakan kesehatannya atau jiwanya. Ya, boleh berbuka, tapi dengan catatan ya berbukanya hanya untuk biar bertahan hidup saja, bukan sampai over makannya besar gitu. Iya. Mas, ya. Dan catatan pentingnya ya, jangan sampai seperti kebanyakan orang ya, karena wah saya pasti batal nih kalau siang, soalnya kerja berat. Akhirnya dia dari pagi tidak puasa. Niatnya udah salah. Iya, jadi itu yang haram tuh, yang tidak boleh seperti itu. Dari pagi dia sudah tidak berpuasa. Terus bagaimana yang bolehnya? Yang bolehnya dia pagi tetap ya sahur, terus ikhtiar ya, niat segala macam, niat puasa. Tapi barangkali di perjalanan dia tidak kuat, maka boleh berbuka. Ya, tapi catatnya tadi ya berbukanya ya tidak berlebihan. Jadi boleh. Nah, jadi memang ya niatnya juga harus benar ya, maksudnya jangan sampai di awal saya bekerja berat itu haram ya, termasuk gitu ya. dosa. Jadi ya solusinya gimana Mas buat yang memang akhirnya bekerja berat gitu? Ya, yang pertama ini kewajiban kita semua sebagai orang Muslim untuk memberikan pencerahan ya. Jadi ini namanya dakwah ya. Mengajak orang kepada Allah itu bukan hanya tugasnya ustadz dan kiai saja,
tapi semua orang yang mengaku umatnya Rasulullah dia punya kewajiban untuk menyampaikan risalah ini. Dan perlu diketahui ya, kebanyakan dari teman-teman kita yang bermaksiat kepada Allah itu bukan karena mereka pengen ngelawan Allah, bukan, tapi mereka kebanyakan tidak mengetahui bahwa itu haram. Maka dari itu harus kita sosialisasikan ya. Dan seharusnya kita ya, ketika melihat orang lain bermaksiat kepada Allah ya, kita harus ternyuh hati kita. Karena apa? Orang yang bermaksiat kepada Allah dia akan disiksa oleh Allah dan juga membuat sedih hati Rasulullah SAW. Bagaimana cara? Berarti kita harus dakwah kepada mereka. Ya mungkin salah satunya dengan media ini. Seruannya wahai hamba Allah dimanapun anda berada ya, yang saat ini mungkin lagi diuji oleh Allah dengan pekerjaan berat ya. Kalaupun anda tidak kuat berpuasa, bukalah ya, buka, tapi catatannya tadi ya, tidak berlebihan dan juga dari pagi tetap niatnya puasa. Paling itu Mas Anta. Ya. Jadi tugas semua manusia kayak Nanta juga ngerasanya ya Nanta nggak bisa kayak Mas Ustadz menyampaikan ilmu-ilmu agama gitu, tapi ya seadanya sebisanya Nanta, yang penting mah di porsi itu ya Mas ya. Yang penting ya pesan ini harus disampaikan. Gitu. Oke, siap, baik. Oke Mas Ustadz, terima kasih, cukup mencerahkan ya. Semoga teman-teman yang bekerja berat yang menonton video ini juga tercerahkan dan tetap semangat ya, niatkan dari awal tetap kuat berpuasa, itu aja. Semoga jangan lupa ya, ketika berbuka nanti diganti itu dikodok ya. Iya, itu paling penting. Dikodok di luar bulan Ramadan ya, nanti diganti. Ya, tetap harus dikodo ya, jangan sampai ya udah kayak bonus aja gitu. Enggak, bukan bonus gitu ya. Oke, siap. Udah berarti Mas ya? Iya. Siap. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.